Oke, bersama dengan saya Santriwati Moka. Pada episode pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai operasi aljabar pada matriks. Untuk lebih memahami tentang pembahasan kali ini, kalian bisa simak pembahasan di slide selanjutnya. Dan sebelum saya menjelaskan mengenai konsep matriks, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menemukan konsep matriks dan menjelaskan kembali pengertian matriks secara tepat dan sistematis, serta menggunakan simbol yang benar. Yang kedua, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dua matriks atau lebih. Kemudian yang ketiga, menuliskan informasi dalam bentuk matriks. Oke, dimulai dengan konsep matriks. Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi atau persegi panjang, di mana anggota-anggota atau elemen-elemen matriks yang tersusun mendatar ini namanya baris, kemudian anggota-anggota yang disusun menurun namanya kolom. Seperti terlihat pada gambar di samping, A11, A12 maupun A13 dinamakan baris pertama, kemudian A11, A21 dan A31 dinamakan kolom pertama. Dan juga setiap anggota-anggota atau elemen-elemen matriks ini terletak pada suatu tanda kurung. Selanjutnya bentuk umum matriks. Teman-teman dapat lihat di samping ini adalah bentuk umum dari matriks. Sebuah matriks diberi nama dengan huruf kapital, huruf A, huruf B, huruf C, sampai dengan huruf Z. Kalian bebas menggunakan huruf apapun untuk menamai matriks, asal menggunakan huruf besar. Ada A11, A12, A13, hingga AMN ini dinamakan anggota-anggota atau elemen dari matriks. Ordo dan ukuran dari matriks tergantung dari banyaknya baris dan kolom. Misalnya, sebuah matriks A tersebut terdiri dari M baris dan N kolom, maka ditulis matriks A M kali N, atau artinya matriks A berordo M kali N. Oke, selanjutnya di sini disajikan 3 buah contoh dalam menentukan ordo matriks. Contoh yang pertama, matriks A. Matriks A di sini disebut berordo 2 kali 2 karena jumlah barisnya ada 2 dan jumlah kolomnya ada 2, sehingga ditulis matriks A 2 kali 2. Untuk contoh yang kedua ada matriks B. Matriks B ini disebut matriks yang berordo 1 kali 3. Kenapa 1 kali 3? Karena jumlah barisnya ada 1 dan jumlah kolomnya ada 3. Dan contoh yang terakhir adalah matriks C, di mana jumlah barisnya ada 3, jumlah kolomnya ada 3, sehingga disebut matriks C berordo 3 kali 3. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai operasi aljabar pada matriks. Ada 4 operasi aljabar pada matriks. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat adalah perkalian antara bilangan real dengan matriks. Penjumlahan pada matriks sendiri dapat dilakukan jika 2 buah matriks atau lebih yang akan dijumlahkan berordo sama. Misalnya, matriks A berordo 2 kali 2, matriks B berordo 2 kali 2. Nah, keduanya dapat dijumlahkan. Tetapi jika matriks A berordo 1 kali 3 dan matriks B berordo 2 kali 2, maka keduanya tidak dapat dijumlahkan. Pada operasi penjumlahan pada matriks sendiri berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif. Selanjutnya, operasi pengurangan pada matriks. Itu sama halnya dengan operasi penjumlahan pada matriks. Kedua matriks hanya dapat dilakukan pengurangan jika memiliki ordo yang sama. Dan pada pengurangan pada matriks tersebut hanya berlaku sifat komutatif. Untuk asosiatif dan distribusi tidak berlaku.
Selanjutnya operasi perkalian, operasi yang ketiga, operasi perkalian pada matriks. Perkalian pada matriks sendiri, misalnya ada suatu matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P, maka hasil dari matriks baru sebagai hasil perkalian antara matriks A dan matriks B adalah M kali P. Oke, untuk perkalian antara bilangan real dengan matriks itu sangat mudah. Tinggal kita mengalihkan antara bilangan real. Misalnya bilangan realnya 2, matriksnya adalah matriks A, maka tinggal 2-nya dikali dengan elemen-elemen yang ada pada matriks, dikali dengan 2 dikali dengan masing-masing elemen atau masing-masing anggota dari matriks tersebut. Oke, untuk lebih memahami, saya akan membahas pada contoh soal pada slide selanjutnya. Oke, pada slide ini saya akan menyajikan salah satu contoh dari penjumlahan matriks. Di sini diketahui matriks A baris pertamanya ada 1, 2 dan matriks B baris keduanya ada 4 dan 6. Kemudian matriks B baris pertamanya ada 4, 1 dan baris keduanya ada min 4 dan 5. Diminta untuk menentukan penjumlahan antara matriks A dan matriks B. Untuk memperoleh hasil penjumlahan antara matriks A dan matriks B, kita akan peroleh dengan menjumlahkan setiap elemen-elemen matriks A atau anggota-anggota pada matriks A yang seposisi atau yang letaknya sama dengan elemen-elemen pada matriks B. Sehingga didapatlah hasilnya penjumlahan antara matriks A dan matriks B dimulai dari pojok kiri atas 1 ditambah dengan 4, kemudian di pojok kanan 2 tambah 1, hasilnya 3, kemudian di pojok kiri bawah 4 tambah 4 hasilnya 0, dan di pojok kanan bawah 6 tambah 5 hasilnya 11. Sehingga diperoleh matriks baru hasil penjumlahan antara matriks A dan matriks B adalah baris pertamanya 5, 3 dan baris keduanya adalah 0 dan 11. Oke, selanjutnya di sini saya menyajikan salah satu contoh soal dari pengurangan pada matriks. Misal diketahui matriks A baris pertamanya adalah min 7, 5, kemudian baris keduanya 4, 8, dan matriks B baris pertamanya 1, 1, dan matriks baris keduanya min 4 dan 9. Ditanyakan tentukanlah pengurangan antara matriks A dan matriks B. Untuk penyelesaian operasi pengurangan sendiri, hasil dari pengurangan matriks A dan matriks B dapat diperoleh dengan kita mengurangkan setiap elemen-elemen matriks A yang letaknya sama atau posisinya sama dengan setiap elemen di matriks B. Kita mulai penyelesaiannya dari angka pojok kiri atas, min 7 dikurang dengan 1 hasilnya min 8. Di pojok kanan atas, 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Di pojok kiri bawah, 4 kurang min 4 hasilnya 8. Dan di pojok kanan bawah, 8 dikurangi 9 hasilnya min 1. Sehingga kita peroleh matriks baru yaitu baris pertamanya min 8 dan 4, baris keduanya adalah 8 min 1.